Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iqdar, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, yang telah menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji siapa hambanya, siapa manusia yang paling baik amal. Maka Allah tidak pernah memandang siapa manusia yang paling banyak ilmunya. Allah tidak pernah memandang siapa manusia yang paling banyak hartanya. Bahkan Allah tidak pernah memandang siapa manusia yang paling tinggi tingkat kekuasaannya. Tapi Allah melihat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila aswarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat dari bentuk dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat dari hati dan perbuatan kalian. Maka dari itu saya mengajak seluruh sahabat Iqdar untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun berada. Karena setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan akan kembali lagi kepada diri kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Iqdar dimanapun Anda berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutur kata yang baik, ucapan yang baik adalah sedekah. Tidak selamanya kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, sedekah dengan harta benda, sedekah dengan uang. Akan tetapi kita pun bisa bersedekah dengan tutur kata yang baik, dengan ucapan yang santun. Oleh karena itu, kaum muslimin pemirsa Iqdar, mari sama-sama kita hiasi lisan kita dengan tutur kata yang baik, agar tutur kata kita termasuk menjadi sedekah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang dimana begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan manusia dari bala, azab, dan neraka. Artinya apa? Jangan sia-siakan bulan Ramadan, karena kalau kita membicarakan pahala puasa itu berbeda dengan pahala-pahala ibadah lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amalan ibadah anak-anak Adam itu untuk mereka. Illa shaumu, kecuali puasa. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untuk dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada. Subhanallah, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan ganjarannya. Artinya betapa pahala puasa sangat dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Timbul rasa penasaran yang ada pada diri manusia untuk terus mencari dan mencari sesungguhnya tentang pahala puasa. Maka dari itu, mari kita menangkap puasa Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, karena itu tidak ada hitam melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan pahala apa-apa, melainkan ia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Dari hadis ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita harus lebih meningkatkan kualitas ibadah puasa kita sehingga mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat fillah. Puasa bukan hanya menahan diri dari rasa haus dan lapar, melainkan ada 5 perkara yang harus kita jaga sehingga ibadah puasa yang kita kerjakan mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsatu asya'a tuhbitus shauma, al-kadhiba wal ghibata wan namimata wal yaminal ghamusa wan nadhra bisyahwatin." Artinya ada 5 perkara yang menghilangkan dan menggugurkan pahala puasa. Yang pertama, berbohong. Yang kedua, menggunjing orang lain. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, kesaksian palsu. Yang kelima, memandang dengan syahwat. Semoga kita semua terhindar dari 5 perkara ini, sehingga ibadah yang kita kerjakan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat fillah. Pada kesempatan ini mari kita berdoa semoga Allah menerima amal ibadah yang kita kerjakan, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, tadarus serta zikir kita semuanya. Dan semoga Allah selalu menetapkan iman Islam kita sehingga kita selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun cinta kepada kita selaku hambanya sehingga kita mendapatkan khairad dunya wal akhirah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته. أيها الإخوان الكرام وأيها المنشرون أرجوكم السعادة في أي مقام. نحن الآن في اليوم 11 رمضان نريد أن نبحث عن المقالة 18 من كتابنا صوم العباد تأليف الإمام النووي الجاوي عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه قال: إنما هلك من هلك قبلكم بثلاث خصال بفضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام. Ibrahim An-Nakhmi di dalam kitab Nasha'ihul Ibad berkata, sesungguhnya telah hancur umat-umat sebelum kalian karena 3 hal. Yang pertama, karena mereka banyak berbicara. Yang kedua, karena mereka banyak makan. Yang ketiga, karena mereka banyak tidur. Di bulan Ramadan yang suci ini, kita sama-sama mengurangi 3 hal tersebut untuk menghindari kehancuran supaya tidak terjadi apa yang telah terjadi. Mengurangi perkataan kita, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang mungkin menyinggung orang lain, atau perkataan-perkataan yang menimbulkan dosa, ghibah. Dan alhamdulillah dengan kita menjalani puasa, kita sudah mengurangi makan kita. Terakhir, untuk menghindari kehancuran sebagaimana umat-umat terdahulu telah hancur, mari kita kurangi tidur kita ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, karena sesungguhnya seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Tarkuhu ma la ya'ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain berpuasa merupakan amal utama di bulan suci Ramadan, bulan ini juga memiliki banyak gemilang keberkahan amalan-amalan lainnya, seperti sebagaimana yang kerap telah kita amalkan, yaitu membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran adalah petunjuk ilahi, maka ketika sebuah buku dimulai dengan permohonan maaf penerbitnya, khawatir ada salah sumber atau salah ketik, sedangkan Al-Quran dimulai dengan pernyataan yang jelas dan tegas, yaitu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itulah Khalid bin Walid setiap kali membacakan Al-Quran menangis dan menderai air mata, seraya berkata, maafkan aku karena aku jarang membacamu karena aku sibuk berjihad. Bayangkan saja, sahabat Nabi Khalid bin Walid sibuk berjihad, sedangkan kita? Maka ketika seorang alim ditanya oleh para santrinya, seperti apa kedekatan orang zaman dahulu dengan Al-Quran? Lalu beliau menjawab, seperti kedekatan kalian dengan handphone, tidak pernah meninggalkan atau berat meninggalkannya walaupun hanya sebentar. Maka dari itu, di bulan yang suci ini, marilah kita memulai untuk membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada seorang hamba kelak di hari kiamat nanti. Yaqulu syam, puasa pun berkata, Ay Rabbi, mana'atuhu ta'ama wa syahawat bin nahari fasyafi'ani fi. Wahai Tuhanku, akulah yang menghalanginya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka berikanlah ia syafaat karena aku. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran pun berkata, mana'atuhun nauma bilaili fasyafi'ani fi, dan aku pula yang menghalanginya dari tidur pada malam hari, maka berikanlah ia syafaat karena aku. Qala fayusyafa'ani, Rasul pun berkata, keduanya akan memberikan syafaat. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan memperbanyak amal soleh, karena puasa bukanlah hanya untuk menahan lapar dan haus, akan tetapi diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti apa? Seperti memperbanyak membaca Al-Quran, agar senantiasa kita semua mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.